Ini adalah bagian kelima dari pembahasan karakter-karakter DC Comics yang unik namun kurang dikenal. Untuk bagian-bagian sebelumnya bisa cek channel saya aja atau nanti tekan playlistnya di akhir video ini. Oke, kita mulai aja. Stinger. Stinger adalah seorang pembunuh bayaran yang sempat dikontrak untuk membunuh Superboy. Dia juga sempat bekerja di bawah Silicon Dragon. Nah, saat dia bekerja di bawah Silicon Dragon, dia diberi banyak anak buah untuk menjalankan misinya. Fokus ke kemampuan Stinger, dia adalah seorang supervillain yang memanfaatkan kelincahannya dan berbagai alat-alat untuk menjalankan rutinitasnya sebagai supervillain. Seperti senapan foton yang digenggamnya di sini. Untuk berpergian dan beraksi, dia memanfaatkan tali yang dapat dia tembakkan dari pergelangan tangannya. Jadi dia bergelantungan seperti ini di langit-langit kota untuk berpergian. Nah, ngomongin talinya serta kelincahannya ini, dia diperlihatkan cukup lincah untuk menghindari Superboy yang melesat ke arahnya. Talinya juga diperlihatkan cukup kuat untuk menahan Superboy dan mencekiknya. Kelincahannya juga membuatnya dapat menghindari serangan Superboy yang sangat cepat. Setelah menghindar, dia memanfaatkan momentumnya untuk menghajar Superboy dengan tali-talinya. Selain dapat menembakkan tali-talinya dari pergelangan tangannya, dia juga dapat menembakkan bahan peledak. Saat itu Superboy sedang terbang dengan membawa sebuah gerbong kereta. Stinger mengarahkan pergelangan tangannya ke arah di mana Superboy sedang terbang dengan keretanya. Stinger lalu langsung menembak ke arah Superboy dan ledakan langsung tercipta. Nah, itu adalah peledak yang langsung meledak begitu mengenai targetnya. Dia juga memiliki bahan peledak yang tidak langsung meledak. Dia menggunakan ini untuk kabur. Stinger saat itu dikeroyok oleh Superboy dan Supergirl, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka berdua sekaligus. Melihat situasi yang buruk untuk dirinya ini, Stinger langsung melesatkan beberapa bahan peledaknya dari pergelangan tangannya. Bahan-bahan peledak tersebut dia tancapkan ke sebuah pilar jembatan. Setelah tertancap, dia langsung kabur dengan nyebur ke sungai. Bahan peledak yang tidak langsung meledak ini memberikannya kesempatan untuk kabur. Setelah itu bahan peledaknya meledak dan merobohkan jembatan tadi. Ini memberi dia kesempatan untuk kabur dan tidak dikejar oleh Superboy dan Supergirl yang akan sibuk menyelamatkan orang-orang dari jembatan roboh ini. Tanker. Tanker adalah seorang supervillain yang mengenakan armor berwarna ungu yang memiliki roda untuk membantunya jalan setelah insiden yang dia alami sebelum menjadi supervillain. Armornya cukup kuat untuk melempar dan merobohkan Wonder Girl. Tanker juga nyaris saja membunuh Wonder Girl dengan kekuatan armornya. Wonder Girl kesulitan untuk membebaskan dirinya dari cengkraman Tanker. Tetapi pada akhirnya Wonder Girl bisa melepas cengkraman Tanker dan menghancurkan armornya serta mengakhiri karir supervillainnya. Kehancuran armor Tanker pada akhirnya memperlihatkan wujud asli Tanker di balik armornya. Solar Man. Solar Man adalah seorang supervillain yang mengenakan kostum yang dia desain dapat menyerap energi sinar matahari dan mengubahnya menjadi kekuatan super. Solar Man merancang kostumnya ini karena terinspirasi dari Superman yang mendapatkan kekuatannya dari matahari juga. Karena mendapatkan kekuatannya dari sinar matahari, saat terjadi fenomena bintik matahari, Solar Man tidak dapat menyerap energi sinar matahari. Tanpa energi sinar matahari, Solar Man hanyalah seorang manusia biasa yang kesusahan mengangkat sebuah barbel. Superman pergi ke matahari untuk mengatasi fenomena bintik matahari ini karena fenomena ini mengganggu sinyal radio di bumi. Setelah Superman mengatasi fenomena bintik matahari, Solar Man dapat menyerap energi matahari lagi dan dia langsung menjadi sangat kuat dan melempar barbelnya dengan mudah. Karena lemparan Solar Man tersebut, objek buatan manusia yang mengorbit bumi menjadi bertambah dengan kehadiran sebuah barbel melayang. Masih ngomongin tentang cara kerja kostumnya yang menyerap sinar matahari, kelemahan dari kostumnya ini adalah jika dia terlalu banyak menyerap energi, maka akan kepenuhan dan mulai terbakar. Ini adalah cara Superman mengalahkan Solar Man. Superman hanya menembak kostum Solar Man dengan heat vision-nya berulang kali. Karena heat vision milik Superman berasal dari energi sinar matahari, kostum Solar Man malah menyerap heat vision Superman. Nah, dengan menyerap heat vision tersebut, kostumnya malah kepenuhan dengan energi matahari dan terbakar. Superman membantu Solar Man dengan membuka kostumnya yang terbakar. Setelah itu, Solar Man ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
Nah, sekarang saya mau bahas beberapa kemampuan Solar Man ini. Tadi kan kita sudah lihat bagaimana Solar Man bisa sangat kuat jika dia menyerap energi matahari sampai-sampai dia dapat melempar sebuah barbel yang berat dengan sangat mudah. Solar Man juga cukup kuat untuk menendang Superman sampai terlempar. Dia juga memiliki kekuatan telekinesis dan dapat menggerakkan banyak uang untuk masuk ke kantongnya. Dia juga bisa menghilang dengan cepat dari hadapan Superman. Ya, intinya Solar Man adalah seorang supervillain yang merepotkan Superman yang merancang kostumnya agar dapat menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan super. Ya, itu aja karakter-karakter yang bisa saya bahas di video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan karakter-karakter unik seperti ini, cek juga video bagian-bagian sebelumnya. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang komik DC dan Marvel lainnya, kalian bisa langsung cek channel saya aja. Terima kasih.